أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Kembali lagi di Cahayati Indonesia pemirsa dimanapun berada, kita kembali lagi mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan ini bisa menjadi dan menambah ibadah kita kepada Allah. Amin ya Rabbal. Mari sama-sama kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Muhammad Nur Effendi. Beliau akan membahas dengan tema mengerikan penyakit ain. Silahkan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Qala Allah Ta'ala khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adzabil hamim dhuqa innaka antal azizul karim. Sadaqallahul azim. Jamaah ibu bapak yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita bersyukur pada Allah sampai detik ini Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan afiat. Mudah-mudahan kita semua dengan karunia tersebut terus istiqamah dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ustadz Abi Gifran jujur kita boleh sedih juga nih Ustadz. Di daerah Jawa Barat, khususnya di daerah Cianjur, lebih khusus lagi di daerah Ciranjang. Ini Ciranjang beneran ya? Beneran Ciranjang. Jadi ada daerah yang di sana itu banyak orang-orang Islam yang murtad dari Islam. Innalillahi. Na'udzubillah. Inzalik. Saya dengan beberapa tim relawan dari berbagai organisasi Islam sempat ke sana dan sampai sekarang pun juga alhamdulillah masih terus monitoring keadaan saudara-saudara kita yang ternyata hanya karena rupiah, hanya karena Indomie. Bayangkan Indomie cuma 2 dus imannya digadaikan ya, oleh mereka. Kira-kira Bapak Ibu 1 dus Indomie berapa harganya? Ada nggak yang jualan di warung di sini? Berapa harganya 1 dus Pak Haji? 100 ribuan. Bayangkan Ustaz Abi Gifran. 200 ribu imannya digadaikan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya saya ingin kepada kita sekalian yang masih diberikan keimanan sama Allah Subhanahu wa taala, kita tetap pertahankan. Apalagi kalau kita pernah membaca sejarah dalam beberapa kitab di antaranya Ar-Rijal Haula Rasul. Kalau ibu bapak pernah membaca itu kitab tentang penjelasan tentang sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ini sebagai mukaddimah perlu saya sampaikan. Di antara mereka ada yang rela mati. Bayangkan. Bapak ibu pernah mendengar keluarga Ammar bin Yasir. Itu keluarga Ammar bin Yasir, bapaknya, ibunya meninggal dunia dalam rangka mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibunya disiksa. Dalam sebuah riwayat dikatakan dia punya perutnya ditombak. Dalam riwayat yang berbeda katanya bukan perutnya tapi kemaluannya ditombak.
tapi dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya pun juga demikian. Anaknya Amr pun juga disiksa. Meskipun akhirnya beliau tetap hidup, ya. Tetapi dalam penyiksaan yang begitu berat, dia sempat melontarkan kalimat-kalimat pengakuan adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya ingin tegaskan adalah mengapa orang sekarang itu begitu lemah? Hanya karena Indomie 2 dus yang kurang lebih harganya 200 ribuan mereka lepaskan keimanan. Tidakkah mereka ingat pesan Allah Subhanahu wa taala, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Bahwa Allah telah bersumpah demi masa sesungguhnya manusia rugi. Jadi Bapak Ibu, semua manusia rugi. Termasuk kita. Kecuali kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh. Sebab kalau ada orang mengaku beriman tapi enggak beramal saleh juga rugi dia sebenarnya. Berarti imannya enggak sempurna. Termasuk dalam rangka mewasiatkan kebenaran dan juga kesabaran. Nah, hari ini kita secara khusus akan membahas tentang mengerikannya penyakit ain. Ya. Dalam bahasa Arab, Bapak Ibu yang berbahagia, ain itu dengan istilah yang sering kita dengar namanya ainun. Ainun apa artinya? Ainun itu istrinya Pak Habibie. Ainun itu artinya mata. Ya. Secara ta'rif para ulama menjelaskan bahwa ternyata ain itu adalah pandangan mata yang membahayakan. Ternyata dengan indikasi itu orang bisa, mohon maaf ibu yang berbahagia, ada beberapa kejadian yang ternyata baru disaksikan dan baru berkata sesuatu, misalkan kepada anaknya, ya, dia katakan anaknya pintar, anaknya cerdas, anaknya sehat. 3 jam kemudian anak itu terjatuh dan akhirnya dirawat di rumah sakit. Ya. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, itu hal yang ungkapan biasa saja. Bagaimana kalau kita punya pandangan mata kepada seseorang, kepada suami, kepada istri atau kepada orang lain, tapi kemudian ada unsur-unsur hasad di dalam diri kita ketika memandang mereka. Apalagi kemudian kita ingin bahwa apa yang ada pada dirinya, karunia nikmat yang ada pada dirinya supaya dilepaskan dalam diri mereka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini sebuah penjelasan bahwa begitu beratnya penyakit ini, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan setiap apapun yang kita alami, apalagi dalam bentuk penyakit, pasti ada obatnya. Ya, pasti ada obatnya. Dan di antara obat yang mesti kita lakukan adalah kita selalu perlu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat surat dari surat Yasin ayat 9 ini sebuah kisah yang kita tahu. Ya. Betapa kebesaran Allah dalam ayat ini digambarkan ketika Nabi kita Muhammad SAW hendak hijrah. Ya. Kemudian di saat itu Nabi sebenarnya sedang dalam posisi dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Ternyata ayat ini menggambarkan bahwa mereka enggak bisa melihat ketika Nabi keluar hijrah dari rumah tersebut yang memang Nabi sudah berpesan kepada Imam Ali radhiyallahu anhu untuk berada di tempat tidur beliau. Nah, intinya jamaah yang berbahagia, penyakit hasad ini begitu berbahaya. Termasuk penyakit ain, pandangan mata yang ada indikasi rasa benci, rasa dengki pada orang lain itu sesuatu yang berbahaya. Dan karenanya Nabi mengatakan la hasada illa fitnatain. Atau dalam hadis yang dikatakan al hasad ya'kulul hasanat. Jadi Bapak Ibu harus memahami bahwa penyakit hati hasad ini itu bisa memakan kebaikan-kebaikan yang kita perbuat. Ya. Kadang-kadang ada orang Bapak Ibu di saat tetangganya bahagia baru beli ini beli itu, ternyata dia malah yang sakit hatinya, sakit giginya, sakit kepalanya. Dan yang berbahaya adalah ketika ada tetangga lain atau temannya atau saudaranya dalam kesusahan, dia malah merasa bahagia. Ini mungkin Abi Gifran sering juga menyampaikan, ada istilahnya SMS Abi Gifran itu.
Ya. Apa itu Ustaz Habibul? Apa guru? Ya istilah itu susah melihat orang senang, Senang. senang melihat orang Susah. susah. Naudzubillah. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai terjadi. Ya. Sebab kalau seandainya kita menjadi manusia yang seperti itu, niscaya kita menjadi manusia yang sangat jauh dari akhlak yang sangat terpuji. Ya. Mestinya kepada tetangga, teman, saudara, siapapun mereka, ketika mereka bahagia, kita ikut bahagia. Ketika mereka susah, kita pun juga ikut susah. Itulah kondisi yang mesti kita ciptakan. Dan Nabi mengatakan hasad itu cuma dibolehkan di antara disebutkan dalam sebuah hadis, la hasada illa fitnatain. Tidak disebut hasad kata Nabi dalam dua hal. Yang pertama, rajulun atahu Allahul Quran wa huwa yatlu ana al-lail wa ana an-nahar. Yang kedua, wa rajulun atahul malan wa huwa yunfiqu ana al-lail wa ana an-nahar. Yang dibolehkan kepada Nabi, oleh Nabi adalah tidak disebut hasad. Ya, yaitu ketika kita menyaksikan ada orang diberikan Quran siang malam dia membacanya. Diberikan harta siang malam dia menginfakkannya. Maka ketika kita mengiri kepada yang demikian, itu sesuatu yang diperbolehkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Begitu banyak sekali hikmah yang kita dapat dari apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang terus bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya Rabbal. Setelah ini kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.